Bak sudah jatuh tertimpa tangga, pas hidup lagi sedih, sedihnya dilanda sakit. Artis Fahmi Bo diserang hoaks yang bikin miris hati. Ya, tiba saja Fahmi Bo diterpa hoaks, dikabarkan meninggal. Sontak saja kabar ini mendulang heboh. Pasalnya sudah lama Fahmi Bo jatuh bangun berjuang bertahan hidup akibat komplikasi sakit diabetes yang dideritanya. Faktanya, Fahmi Bo justru masih berjuang menjalani sakit yang dideritanya yang semakin hari semakin membuat Fahmi tak berdaya. Hanya bisa tidur di atas kasur. Kesulitan bergerak, Fahmi Bo jadi siap meninggal kapan saja. Tapi mengapa mantan istri Fahmi yang dulu konon berkonflik, kini justru rajin merawat hingga membuat Fahmi Bo menangis? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, tak ada angin, tak ada hujan. Fahmi Bo diserang kabar hoaks, meninggal dunia. Alhasil, dunia hiburan sampai jagat sosmed pun jadi mendadak heboh. Faktanya, ketika tim Intens mengunjungi Fahmi di tempat kos, sebuah pemandangan mengejutkan justru terlihat. Fahmi terlihat terbaring lemah di atas tempat tidur dengan kondisi fisik yang semakin kurus dan wajah yang semakin layu. Aku nggak kaget, karena ini udah sering diberitain kayak gini. Ya aku nggak apa-apa. Ya semoga yang posting puas. Kondisinya tinggal kakinya aja masih belum bisa apa-apa. Udah nggak bisa merangkak, nggak bisa berdiri juga nggak bisa. Jadi tinggal kakinya lemas. Ya makanya banyak istirahat dari lagi. Istirahat. Mudah-mudahan kalau banyak istirahat ya bisa sembuh. Kalau udah sering check up bolak-balik itu seperti apa bang kalau untuk sekarang? Kaki check upnya mesti pakai ambulan kan. Ambulan. Karena kan semuanya aku coba dipotong, coba ditandu. Ironis, di tengah perjuangan Fahmi Bo untuk sembuh dari penyakit komplikasi diabetes, bahkan dengan kaki yang tak mampu lagi berjalan, masih ada saja pihak yang tega menebar kabar hoaks. Uniknya alih marah diterpa kabar hoaks sudah meninggal, Fahmi bahkan menyimpan asa agar kabar hoaks tentang kematiannya tersebut bisa menjadi pahala yang meringankan sakitnya, sehingga harapannya untuk sembuh bisa terwujud. Tapi ya, mudah-mudahan aku dibikin postingan seperti ini, ya bisa panjang umur, amin, bisa sembuh dari penyakitnya. Itu aja, biar aja aku nggak aku pikirin semua orang yang hidup pasti meninggal kok. Jadi mau kapanpun aku udah siap. Uniknya, Fahmi bahkan mendoakan sang penebar kabar hoaks dirinya meninggal agar diberikan kesehatan dan tak mengalami sakit seperti dirinya. Karena tidak pernah ada manusia di dunia ini yang menginginkan dirinya sakit, termasuk pula Fahmi Bo. Ya aku cuma bilang aja bagi yang posting aku seperti itu, bilang aku udah meninggal, ya aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, mungkin dengan postingan itu kamu puas melampiaskan hati kamu membuat hoax itu. Yang mudah-mudahan yang memposting itu diberikan kesehatan. Jangan kayak saya sakit, pengen kerja, pengen kangen live. Ya harapannya sih, aku pengen cepat sembuh, pengen kakinya bisa merangkak dulu lah, pengen merangkak. Biar aku ke kamar mandi nggak nyusahin orang. Teman-teman doain aku ya, biar aku bisa sehat, biar aku bisa
jalan, bisa berdiri, bisa melangkah. Amin, amin, amin. Biar bisa Ustaz. Ya, sudah 5 tahun lebih, Fahmi Bo berjuang menghadapi sakit komplikasi diabetes dan melewati masa sedih yang panjang. Dari yang biasa terkenal sampai cuma bisa jadi pekerja serabutan di warung hingga tak bisa lagi bekerja. Dari yang biasa berjalan sampai tak bisa lagi merangkak hingga harus terus berada di tempat tidur. Tak heran, ketika ditemui secara eksklusif, Fahmi bahkan mengaku sudah siap jika harus bertemu dengan malaikat maut. Nggak apa-apa, mau meninggal juga nggak apa-apa. Udah siap. Ya, abang sendiri kemarin keluhannya apa bang sampai akhirnya ngedrop? Ya keluarnya kaki udah nggak bisa bergerak ya, kaki yang kanan. Terus sama pernapasan. Itu aja sih yang jadi masalah nih. Tadinya bisa merangkak, sekarang nggak bisa merangkak. Dan momen pertemuan eksklusif Fahmi Bo dengan tim intens itu pun kian menyayat hati. Ketika Fahmi berusaha membenahi selang oksigen yang terpasang di hidungnya, dengan nafas yang tak lagi lancar, Fahmi menjelaskan jika bahkan tabung gas yang membantunya bernafas tersebut adalah pemberian dari salah seorang fansnya. Dan ini kemarin sempat dapat kabar juga oksigen ini katanya dapat dari fans abang ya bang ya? Iya, alhamdulillah. Malah jadi berguna. Iya, dari teman TikTok, bang nggak bisa ngasih apa-apa, bisa ngasih tabung oksigen. Ya Allah, alhamdulillah. Kursi roda juga dikasih, tongkat kaki 4 juga dikasih. Ya alhamdulillah, dari dapat banyak rezeki dari teman-teman TikTok. Kondisi miris Fahmi Bo yang sudah tak bisa lagi berjalan, bahkan sulit makan, membuat sang mantan istri turun tangan. Selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa. Cobaan pahit yang bertubi-tubi menguji hidup Fahmi Bo selama berjuang menghadapi sakit komplikasi diabetes, rupanya juga mengundang sisi hikmah dan berkah. Bagaimana tidak? Silaturahminya yang sempat berkonflik dengan Nita sang mantan istri, kini justru membaik. Secara eksklusif di hadapan tim intens, Fahmi bahkan mengungkapkan rasa syukurnya. Karena tanpa diminta, Nita datang dan merawat Fahmi Bo dengan ikhlas. Padahal Nita sudah menjadi mantan istri Fahmi sejak lama. Tapi dengan sabar bahkan tanpa jijik, Nita merawat Fahmi yang sudah tak bisa berjalan, apalagi ke kamar mandi. Aku bersyukur. Aku bingung kalau aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa merangkak. Aku nggak bisa ke kamar mandi, ya kan? Nggak bisa ke kamar mandi, nanti kalau pup, kalau BAB, buang air kecil gimana? Siapa yang ngurusin, siapa yang bersihin? Itu aku bersyukur banget. Mantan istri mau dengan ikhlas, dia datang siap mau bantuin aku bersihin. Jadi dia kalau pagi kerja, sebelum kerja dia kesini, nanti pulang kerja dia kesini lagi bersihin. Kalau malam ada anak aku yang nginep, ya aku sedih ngeliat. Aku pernah bilang, kamu nggak jijik, kamu nggak pakai masker. Aku nggak jijik. Itu aku bersyukur. Aku nggak tahu kalau nggak ada dia.
Memiliki mantan yang begitu baik, Fahmi Bo pun mengucapkan terima kasih kepada Nita karena jangankan mampu membayar perawat, bahkan untuk membeli makan dan obatan saja Fahmi sering tak sanggup. Tapi Nita, sang mantan istri, terus merawat Fahmi tanpa pamrih, bahkan jadi penyemangat Fahmi untuk bisa sembuh dengan cepat. Buat mantan istri aku ucapin makasih banyak. Ini benar-benar kamu luar biasa yang di luar pikiran. Istilahnya kan udah mantan, udah gak ada apa-apa lagi, gak ada hubungan apa-apa. Apalagi dia suka bilang, kalau kamu nggak mau makan, aku nggak mau datang lagi. Itu bikin semangat aku. Udah nggak bisa makan. Udah 3 minggu ini nggak kena nasi. Aku udah lihat nasi udah apa ya? Wah, apalagi bau bumbu sayuran masakan udah mual. Tapi makan kayak sereal masih mau, bubur sumsum. Di saat hari Fahmi Bo gelap dan penuh sedih karena sakit komplikasi diabetes yang dideritanya, memang ada saja orang baik yang datang memberikan pertolongan kepada Fahmi. Selain Nita, sang mantan istri, siapa lagi yang sering jadi malaikat tak bersayap yang memberikan pertolongan pada Fahmi? Mengejutkan, tapi ini nyata terjadi. Kondisi Fahmi Bo yang tak lagi bisa berjalan, apalagi tak bisa bekerja untuk menghidupi diri sendiri akibat sakit komplikasi diabetes, justru membuktikan bahwa definisi malaikat tak bersayap itu memang nyata benar ada di dunia ini. Bagaimana tidak? Tanpa diminta, mantan istri Fahmi tiba datang dengan sukarela merawat Fahmi yang kini hanya bisa terbaring di atas kasur. Tak sanggup membeli makan, apalagi perlengkapan medis, Fahmi yang tak bisa keluar dari kamar kosnya pun bahkan mendadak didatangi oleh fansnya. Tanpa diduga, seorang fans bernama Malvin datang mengetuk pintu tempat kos Fahmi sambil membawa bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari seperti Pampers. Malvin mengaku tergerak hatinya karena dulu sering melihat Fahmi Bo beraksi di televisi. Fix, definisi rejeki tidak akan tertukar ataupun hilang. Tapi sekarang yang dirasain apa nih bang? Kondisi kakinya udah susah jalan, Masih belum bisa jalan kaki. Kanan kiri bang? dua-duanya. Dua-duanya. Nah ini kalau berdiri susah. Tapi kayak mati rasa gitu bang. Ya ini kan kemarin kena pakai ambulan. Kita ntar pulang. Pakai ambulan aja kalau nggak tahu. Mati rasa atau gimana bang? Bukan mati rasa, Pak. Lemas aja kita lemas. Lemes aja. Susah kaku, lemas, sakit. Gitu. Tapi kata dokter setiap hari datang bang atau kontrol? Iya ada lah. Banyak dokter mana? Dokter banyak. Banyak ya? Itu dari Jantung. dari segala macam kaki. Ini sih buat Makasih banyak ya. Izin pamit ya? Ya, pamit. Makasih banyak. Benar ya? Amin. Salam buat keluarga. Aku sama. Halo pemirsa, saya Malvin. Kebetulan saya dengar Bang Fahmi lagi sakit. Dulu saya sering nonton beliau main sinetron. Kebetulan saya lagi ingin mencoba untuk kunjung ke Bang Fahmi. Sekaligus mungkin bagi-bagi sedikit rezeki dari hasil usaha saya. Frozen food dan Pampers ya, karena Bang Fahmi sendiri udah nggak bisa jalan. Hanya makanan ya dagang toko saya sih.
Jadi Bang Fahmi kalau mau makan tinggal goreng ya. Iya. Baik. Apa lagi Bang mungkin? Mungkin ini Pampers kebutuhan Bang Fahmi. Jadi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang, Yang ngurus abang beli apa bang? Alhamdulillah, aku hubungannya sama anak-anak, sama keluarga udah baik. Nggak kayak dulu kan, saya sakit selalu sendirian. Dulu saya sakit 2 tahun yang lalu masih keluar sendiri, apa sendiri. Sekarang alhamdulillah udah mau datang anak-anak, udah saling maaf-maafan lah. Sampai mantan istri juga kadang kalau dia libur kerja dia datang ke sini bantuin aku cebokin, bantuin aku ganti pampers. Dia andalannya cuma dia mantan istri. Keadaan Bang Fahmi sekarang setelah dirawat sekitar 1 bulan di rumah sakit. Jadi Bang Fahmi senang kemarin sudah dikunjungi sama anak-anak dan mantan istri. Jadi kegiatan Bang Fahmi pun sekarang hanya mengandalkan TikTok. Jadi saya berharap Bang Fahmi tetap ikhtiar, jangan patah semangat. Istirahat yang cukup. Bang Fahmi juga terharu ya karena masih ada orang yang baik mau ngurusin Bang Fahmi di saat Bang Fahmi lagi sakit. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscribers yang kini menuju 4 juta subscribers channel Intens Investigasi.